Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magia Upa dari kelas Pendidikan Biologi A angkatan 2017. Saya ber-PPL di SMP 2 Campalagian dan saya mengajar kelas 8 dengan materi zat aditif dan zat adiktif. Baiklah, pada kali ini saya akan memulai pembelajaran mengenai zat aditif. Kalau begitu, mari kita saksikan video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya di sini? Kita. Coba pimpin doa deh. Kita saja. Ya. Baca dalam hati saja. Sebelum kita memulai pelajaran, kakak dulu ya. Rasliana, Nurul Aulia, Salwa Ahmad, Hilda, Arianti Arif, Isti Usman, Putri Aulia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan ya. Sekarang kita akan belajar mengenai zat aditif. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari pada materi zat aditif itu, yang pertama kita harus mengetahui apa itu ciri-ciri zat aditif. Bukan, jenis-jenis zat aditif. Kemudian kita harus mengetahui apa saja contoh dari zat aditif. Kemudian menyelidiki apa saja pewarna alami dan buatan pada makanan. Kemudian yang keempat, kita mampu membuat tabel tulis ilmiah mengenai dampak dari penggunaan zat aditif. Coba buka bukunya halaman bukunya halaman 211. Sudah bisa dilihat zat aditif. Siapa yang tahu apa itu zat aditif? Ada yang tahu? Ya, merupakan bahan yang
ditambahkan dengan sengaja ke dalam minuman atau makanan dengan jumlah kecil saat pembuatan. Ya, betul ya. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja pada makanan. Tujuannya untuk memberi rasa, keterampilan, dan tekstur atau aroma pada makanan. Kemudian zat aditif itu dibagi lagi menjadi dua. Ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami itu berasal dari tumbuhan-tumbuhan ataupun dari hewan. Kemudian kalau zat aditif buatan itu berasal dari reaksi kimia yang berasal dari proses reaksi kimia. Kemudian adapun jenis-jenis zat aditif itu yang pertama, coba lihat bukunya halaman 213. Yang pertama itu ada pewarna. Siapa yang tahu apa itu pewarna? Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Ya, pewarna itu adalah bahan yang ditambahkan pada makanan. Contohnya coba lihat pada gambar ada kue ya, yang sudah diberi pewarna. Kemudian pewarna ini dibagi lagi menjadi dua, ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami itu berasal dari Alam. ya, berasal dari alam ataupun tumbuh-tumbuhan. Misalkan coba buka halaman 216. Ada gambar di bawah, ada pewarna alami. Di situ yang pertama itu ada daun pandan. Ini memberi warna pada makanan yang berwarna hijau. Kemudian di sini ada buah stroberi, memberi warna juga pada makanan. Dan ada juga buah naga. Pewarna alami ini baik untuk kesehatan dan jika dikonsumsi tidak memiliki efek samping. Berbeda dengan pewarna buatan, jika dikonsumsi secara berlebihan itu dapat menyebabkan kanker, merusak kesehatan ya. Kemudian ini ada jenis-jenis pewarna alami. Coba lihat bukunya. Warna ungu, bahannya itu dari buah murai dan buah anggur. Kemudian warna kuning, bahannya itu dari kunyit. Dan seterusnya oranye, hijau, coklat, merah berasal dari bahan alam. Kemudian pewarna buatan. Siapa yang tahu apa itu pewarna buatan? Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi sintesis yang menggunakan Pewarna buatan itu berbeda dengan pewarna alami. Kalau pewarna alami itu berasal dari alam, tetapi pewarna buatan itu berasal dari zat-zat kimia. Contoh pewarna buatan itu seperti yang sering kita gunakan, seperti apa itu? Yang yang dipakai untuk mewarnai makanan seperti es doger itu ya, yang dipakai untuk memberi warna pada minuman. Kemudian bisa dilihat juga di situ pada tabel jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan. Seperti warna biru, nama bahan kimianya itu brilliant blue. Kemudian warna kuning berasal dari zat kimia dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada pemanis. Siapa yang tahu apa itu pemanis? Ada yang tahu? merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menimbulkan rasa manis pada makanan atau minuman. Ya.
Pemanis alami ini digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan, misalnya gula pasir, gula merah, dan gula aren. Itu di situ ada gambar pemanis alami, yaitu seperti gula pasir dan gula kelapa. Kemudian pemanis buatan. Pemanis buatan ini hampir sama pemanis alami, hanya saja pemanis buatan ini berasal dari zat kimia, sedangkan pemanis alami berasal dari tumbuhan. Pemanis buatan ini hampir sama rasanya sama pemanis alami, hanya saja pemanis buatan lebih manis dibandingkan pemanis alami. Ada beberapa contoh pemanis buatan. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini ada gula pasir atau sukrosa. Ini adalah pemanis buatan, sama dengan gula pasir biasa, hanya saja ini mengandung zat kimia. Kemudian ada siklamat ini yang sering digunakan membuat sirup ya, untuk memberikan rasa manis pada sirup tersebut. Dan kemudian ini ada kalium asesulfat, bentuknya juga seperti gula pasir. Kemudian di sini ada aspartam. Ini adalah gula, bentuknya seperti gula pasir, tapi dalam kemasan berbungkus seperti teh ya, bukan teh. Ini semua jika dikonsumsi secara berlebihan itu dapat merusak kesehatan, dapat mengakibatkan kanker. Jadi dikonsumsinya itu secukupnya saja, tidak terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga ada pengawet. Coba siapa yang tahu apa itu pengawet? Pengawet adalah aditip yang digunakan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menambah kelezatan makanan atau minuman. Ya, pengawet itu tujuannya untuk menghambat kerusakan pada makanan agar tidak cepat membusuk ataupun berjamur. Coba lihat gambar halaman 121, itu ada roti. Bisa dilihat perbedaannya. Coba lihat perbedaan pada roti tersebut, apa perbedaannya? Ada yang berjamur dan ada yang roti masih segar. Roti tawar ini yang masih segar ini mengandung pengawet sehingga tidak mudah busuk ataupun berjamur. Kemudian roti yang di sampingnya ini sudah berjamur, artinya ini tidak mengandung pengawet karena mudah busuk ataupun rusak dan berjamur. Kemudian yang keempat ada penyedap. Siapa yang tahu apa itu penyedap? Ada yang tahu? Bahan tambah makanan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Ya, bahan yang ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Kemudian penyedap itu ada dibagi lagi menjadi dua, ada penyedap alami dan ada penyedap buatan. Penyedap alaminya itu seperti yang kita lihat sering kita lihat yang ada di dapur. Itu seperti merica, garam, kunyit, cabai. Ya, yang sering kalian gunakan untuk memasak di dapur. Malahan sering digunakan setiap hari ya. Kemudian penyedap buatan. Penyedap buatan itu yang dijual-jual di penjual warung. Itu seperti contohnya sajiku, itu adalah penyedap buatan. Seperti masako, itu adalah penyedap buatan. Coba lihat gambar di samping, itu ada kuah bakso. Ini memakai penyedap alami atau penyedap
buatan. Ya. Ini memakai penyedap alami karena terbuat langsung dari daging sapi. Kemudian penyedap buatan itu yang umum digunakan pada makanan itu seperti pepsin yang mengandung senyawa monosodium glutamate. Kemudian zat aditif yang kelima itu pemberi aroma. Ada yang tahu apa itu pemberi aroma? Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Kemudian pemberi aroma itu berasal dari bahan alami. Contohnya itu adalah dari buah-buahan. Ada buah nanas, buah anggur, dan vanili. Ini lagi biar. Ya, coba buka lagi bukunya. Di situ ada gambar kue pie dengan aroma buah putih. Ada yang pernah makan kue ini? Ya, ini mengandung aroma buah putih. Pemberi aroma itu merupakan senyawa sintetis yang disebut dengan esen. Kemudian yang keenam itu ada pengental. Pengental adalah bahan-bahan yang digunakan untuk Menstabilkan, menyegarkan, atau mengekalkan makanan. yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk gumpalan Ya. Di sini bisa dilihat contohnya itu tepung pati, kue capcay dengan pengental larutan pati. Contohnya juga sering kita buat kue itu seperti agar-agar itu menggunakan bahan pengental sehingga jika sudah sehingga dapat mengental, tidak mencair. Kemudian yang ketujuh itu ada pengemulsi. Ya, apa itu pengemulsi? adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran resin lemak dalam air dan sebaliknya. Ya, pengemulsi itu sama dengan itu seperti penyatuan ya. Penyatuan sehingga menghasilkan sehingga bisa bersatu, misalkan lemak dan air dapat bersatu karena adanya pengemulsi. Contoh bisa dilihat contohnya pada gambar itu ada mayones dan mentega. Air dan lemak yang ada pada mayones ini bisa bersatu karena adanya pengemulsi. Saya mau bagi kelompok. Di sini coba bergabung kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Coba bergabung dulu teman-teman. Pemanis dan pengawet, penyedap pengental. Saya juga sudah jelaskan mengenai dampak dari penggunaan zat aditif tersebut. Jadi saya mau kalian mencari apa itu dampak
kelompok 1 coba diskusikan sama teman kalian mengenai dampak negatif dari penggunaan pewarna secara berlebihan. Pewarna buatan ya, karena setahu saya pewarna alami itu tidak memiliki efek samping untuk kesehatan. Jadi kelompok 1 coba diskusikan dengan teman kalian mengenai dampak penggunaan pewarna buatan pada kesehatan. Kemudian kelompok 2 pemanis buatan. Kelompok 3 Sengkang apa? coba diskusikan dulu sama temannya mengenai tugas yang akan beri ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Ini biasanya. Ya. Kalau begitu saya mau mendengar hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 coba paparkan diskusi kalian. Satu orang saja yang berdiri. Ayo deh. Coba kelompok 2 dulu. Baik, saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok saya. Dampak negatif dari pemanis buatan yaitu meningkatkan risiko serangan jantung, meningkatkan risiko kanker pankreas, melemahkan otot, menyebabkan kerusakan gigi. Sekian dari diskusi kelompok saya. Ya, dulu tepuk tangan dulu untuk itu tadi adalah dampak negatif dari pemanis buatan yang jika digunakan secara berlebihan. Kemudian apa lagi, kelompok 3 juga. Nah, belum ini. Ya, coba kelompok 3. Coba kelompok 3. Coba baca hasil diskusinya. Coba kelompok 1. Coba baca hasil diskusinya. Baiklah, karena tadi kita sudah diskusi mengenai dampak penggunaan dari zat aditif. Jadi sudah mengerti kan mengenai apa itu jenis-jenis zat aditif dan dampak penggunaan dari zat aditif. Tadi ada zat aditif. Coba jelaskan dong apa itu zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan.
Ya, kemudian aditif itu dibagi lagi menjadi dua, ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Kemudian coba sebutkan tadi apa saja jenis-jenis dari zat aditif. Yang pertama itu ada pewarna, kemudian yang kedua pemanis, kemudian yang ketiga ada pengawet, pemberi aroma, ya, dan juga pengental dan pengemulsi. Ya, sudah mengerti ya mengenai materi zat aditif. Kemudian saya mau kasih tugas. Tugasnya yaitu coba kalian buat karya tulis ilmiah seperti poster ya, poster mengenai, coba kalian buat poster mengenai dampak penggunaan zat adiktif. Mengerti? Bagaimana cara membuat poster mengenai dampak penggunaan zat adiktif? Kemudian tugasnya ini dikumpul minggu depan ya. ya Kak. Kemudian minggu depan itu kita akan belajar mengenai zat adiktif. Karena kita sudah mempelajari zat adiktif, kemudian minggu depan kita akan belajar zat adiktif. Demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.